Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masaul khair, kaifa halukum pemirsa semua. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa berjumpa di podcast MA Al-Kahfi ini untuk berbincang-bincang santai, yaitu berkaitan dengan metode Al-Miftah. Apa sih metode Al-Miftah itu? Metode Al-Miftah itu yakni sebuah metode yang digunakan untuk mempermudah kita dalam belajar bahasa Arab, terkait dari kaidahnya, bagaimana menulisnya, bagaimana berbicaranya, mendengar dan lain sebagainya. Alhamdulillah di MA Al-Kahfi ini sudah berjalan 2 tahun menggunakan metode Al-Miftah ini dalam mempelajari nahwu dan shoroh. Tahun pertama kemarin diikuti oleh kelas 10 yang alhamdulillah sekarang mereka sudah di kelas 11, dan tahun kedua sekarang diikutin juga oleh kelas 10 peserta didik baru. Sebelum kita berbincang panjang lebar terkait metode ini, mungkin para pemirsa di rumah penasaran ya, gimana nih saya ingin bisa belajar bahasa Arab dengan mudah dalam waktu dekat, dan ketika membaca kitab itu mudah. Gimana caranya? Kita akan tanya-tanya kepada ustadzanya langsung, dan nanti kita akan tanya kepada thalibahnya sebagai hasil apa yang sudah didapatkan selama belajar di metode Al-Miftah ini. Sebelum ke inti, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Ustadzah Risa Rahmatin, guru di MA Al-Kahfi, guru di Mapal Bahasa Arab dan pelajaran ilmu-ilmu syar'i. Dan bersama kami sekarang ada Ustadzah Wafiqoh dan salah satu thalibah, yaitu yang bernama Ananda Putri. Nah, dipersilakan untuk memperkenalkan kepada pemirsa ini. Baik, perkenalkan, nama saya Wafiqotun Nikmah. Saya salah satu pengajar di lembaga kursus Arab Al-Azhar Pari, Kediri. Nah, terima kasih atas pertanyaannya Ustadzah. Gimana, sehat Ustadzah? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Berarti di sini hari keberapa nih Ustadzah? Ini sudah pekan keempat. Pekan keempat terakhir ya, berarti tinggal 1 pekan lagi. 1 pekan lagi. Jadi pemirsa, kita belajar dalam metode ini waktunya cuma 1 bulan, dan insya Allah setelah belajar 1 bulan, anak-anak sudah memahami kaidah nahwu dan shoroh secara umum. Lebih lanjut, perkenalannya dari salah satu thalibah kami. Nah, dipersilakan. Saya Putri Mainur Syabila, salah satu siswa MA Al-Kahfi kelas 10. Kelas 10. Nah, Ustadzah, kita masuk ke acara inti nih. Kita berbincang-bincang tentang metode Al-Miftah. Jadi pertanyaan pertama nih Ustadzah, jadi pemirsa penasaran nih, bagaimana sih tips menjadi guru yang disenangi murid dengan metode Al-Miftah ini? Sebenarnya mungkin ada banyak ya tips untuk menjadi guru yang menarik, karena setiap masing-masing guru itu pasti punya caranya sendiri. Betul. Iya, punya karakteristiknya sendiri. Kalau saya pribadi itu yang pertama itu menyiapkan materinya. Jadi sebelum masuk kelas menyiapkan materi. Ketika menyampaikan dengan persiapan dan tanpa persiapan tentunya berbeda. Berbeda ya hasilnya. Nah, selain menyiapkan materi tentunya metode penyampaiannya. Bagaimana cara kita menyampaikan materi itu dengan metode yang bisa mudah diterima siswa dan juga bisa mudah dipahami gitu. Karena kadang kita sendiri paham tapi dalam menyampaikan itu susah. Iya, gitu. kadang bingung ya. Iya, kadang bingung. Gimana supaya muridnya bisa paham? Jadi di situ Ya, seorang pendidik dituntut untuk inovatif dan kreatif dalam menyampaikan materi agar mudah dipahami gitu. Selanjutnya itu karena guru itu adalah sosok yang digugu dan ditiru. Iya. Jadi makanya singkatannya guru. Iya. Jadi sebagai pendidik kita juga mencontohkan hal yang baik kepada siswanya. Iya. Jadi ketika kita ingin siswanya berbuat demikian, ya sebaiknya kita mencontohkan terlebih dahulu.
Selain itu karena sekolah itu kan rumah kedua ya bagi siswa gitu. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa membuat siswa itu merasa nyaman di rumah kedua mereka gitu. Jadi selain menjadi guru, kita juga bisa menjadi teman, terus orang tua bagi mereka gitu, yang bisa belajar bareng dengan penuh kesabaran ya, penuh dengan rasa yang tulus gitu. Terus juga kita mengenali karakter siswa, menurut saya mengenali nama-nama siswa itu sangat penting gitu, dalam komunikasi ya, karena dalam pembelajaran itu kan komunikatif itu diperlukan. Jadi ketika kita berkomunikasi tentunya akan merasa berbeda ketika kita tahu orangnya dan tidak tahu gitu. Ketika kita mengenali siswa akan merasa, oh guru ini mengenal saya gitu. Jadi mereka akan mulai terbuka dengan kita, nggak merasa canggung, nggak merasa kaku. Mohon maaf nih, sudah takutnya pemirsa kurang dalam suaranya. Mohon maaf diingatkan. Ya, lanjut Ustazah, silakan. Ya. Selain itu juga menjadi guru yang ramah. Iya, yang ramah. Yang ketika ada siswa menyapa, kita menanggapi sapaan mereka, bertanya juga kita menanggapi pertanyaan mereka gitu. Nah, selalu tersenyum ya. Terus selain itu juga kita semangat ya di dalam kelas gitu. Kalau gurunya sendiri tidak semangat, bagaimana kita bisa menyemangati siswanya gitu. Karena mengajar itu dari hati ke hati ya sebenarnya. Kalau kitanya nggak semangat, akan kelihatan dari muridnya juga gitu. Iya, seperti itu. Selain itu juga kita harus adil gitu di dalam kelas. Jadi sebisa mungkin menghindari yang namanya diskriminasi gitu. Jadi jangan hanya siswa-siswa itu saja yang ditunjuk, karena ketika hanya siswa-siswa itu saja yang ditunjuk, pasti siswa yang lain kok saya nggak ditunjuk ya, apa karena saya kurang pintar atau karena saya gimana gitu ya. Jadi ketika di kelas kita harus berlaku adil, berlaku setara kepada semua siswa gitu. Dan selanjutnya juga ketika kita menjelaskan itu, ketika dalam kelas kita juga perlu untuk keliling gitu. Kadang kan kalau di kelas ya, ini ditanya sudah paham gitu, dan semuanya jawab paham, tapi ketika ditanya itu ada yang kurang paham karena mungkin mereka malu untuk bertanya. Jadi karena mungkin kebanyakannya bilang paham, saya nggak paham sedih, ya udah deh ngikut paham, padahal nggak paham. Iya, jadi itu kita yang harus mendekati siswanya, jelaskan secara perlahan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Ini Ustazah udah pengalaman berapa tahun ya di Al-Miftah ini? Saya kurang lebih di Al-Azhar 1 tahun. 1 tahun. Pertanyaan selanjutnya nih Ustazah, 3 cara mudah dalam memahami atau menguasai metode Al-Miftah. Jadi mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa ini, ada berapa buku yang dijelaskan, dikasihkan kepada siswa dan dijelaskan sampai akhir. Jadi untuk Al-Miftah sendiri itu ada 4 jilid. 4 jilid. Ya, jilid 1 itu tentang isim, jilid 2 juga masih tentang isim, jilid 3 itu fi'il, dan jilid 4 itu nanti kita sudah masuk ke kedudukan sebuah kata. Seperti marfu'atul asma, masuk pada asma itu nanti masuk ke jilid 4. Nah, selain 4 jilid itu di Al-Miftah itu juga ada kitab tasrifnya. Tasrif. Ya, tasrif itu biasanya untuk menunjang di jilid 3 yang fi'il ya. Lalu ada buku nadhoman. Nah, ini yang menarik nih pemirsa. Jadi khasnya Al-Miftah itu di nadhomannya itu, di lagu-lagunya. Jadi setiap jilid itu, ciri khasnya Al-Miftah pasti ada lagunya gitu. Iya, ada lagunya. Jadi setiap jilidnya itu ada lagunya sendiri. Jilid 1 ada lagu jilid 1, jilid 2 ada nadhomannya juga, dan sampai jilid 4. Jadi dan nadhoman itu sangat berkaitan erat dengan materi. Jadi ketika siswa itu menghafal nadhomannya, insya Allah mudah dalam menerima materi yang disampaikan. Karena kan seperti yang kita tahu ya, kalau dengan lagu itu memorinya tuh jangka panjang, lebih melekat. Jadi ketika sudah hafal lagunya, insya Allah ketika ditanya itu mungkin secara materi teori dalam buku lupa, tapi ketika ingat lagunya, oh iya.
Di samping itu anak-anaknya juga senang ya, merasa terhibur gitu. Pengalaman tahun kemarin ketika kami ngajar di kelas dan ada jeda mungkin menunggu waktunya datang untuk ke kelas. Mungkin gurunya sedang perpindahan kelas ya, jadi nunggu gurunya datang. Jadi mereka itu dari angkatan tahun kemarin tidak tidur, tidak apa. Jadi mereka itu soal murojaah, nyanyi-nyanyi gitu. Masya Allah. Jadi saya mendengarnya juga tambah semangat. Kadang sebelum mengajar, coba satu lagu aja buat penyemangat kalian gitu. Jadi mereka nyanyi gitu. Terus ada mungkin bisa dicontohkan satu materi dengan satu lagu di dasar awal misalkan. Yang dasar awal itu ada rukunnya kalam. Rukunnya kalam. Mungkin bisa dicontohkan pemirsa ingin mendengar bagaimana nadomnya gitu. Karena ini yang menariknya dari Al-Miftah itu ada nadomnya. Ya, untuk ini untuk nadom yang khusus rukunnya kalam aja. Iya, rukun kalam aja, satu aja Ustaz. Bareng-bareng. Bareng aja dengan Ananda Putri, silakan. Udah hafal kan di kelas ya? Udah. Masya Allah. Silakan. Bismillah salah. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fiil artinya kerja, 3 huruf tak punya tanda. Udah, Masya Allah. Itu pemirsa ya, salah satu nadomnya. Jadi satu materi ada nadomnya yang insya Allah ketika lupa ingat lagunya, jadi ingat tentang kaidah tersebut. Ada lagi yang disampaikan Ustaz dari tentang 4 jilid itu? Insya Allah. Sudah ya. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Yang terakhir, peran games dan lagu di kelas dalam mengajar metode Al-Miftah. Yang gamesnya, peran gamesnya. Jadi untuk gamesnya itu biasanya kita digunakan selain untuk ice breaking ya tentunya. Nah, Karena kadang di kelas itu ada beberapa siswa yang mungkin sudah ngantuk, sudah capek gitu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut kita memberikan games-games. Tentunya agar siswa itu tidak merasa bosan ketika di kelas. Selain itu, games juga bisa digunakan untuk evaluasi. Iya. Jadi ketika evaluasinya itu dengan game, maka akan pembelajarannya lebih bermakna gitu bagi siswa. Ya. Sehingga informasi atau materi yang mereka dapatkan itu bisa lebih mudah diingat gitu ketika dengan game. Jadi gamenya selain untuk sebenarnya tadi ice breaking, kita biasanya game Al-Miftah itu untuk evaluasi. Contohnya seperti kemarin kita bermain dengan kartu ya, untuk isim-isim yang jamid dan mustaq. Jadi nanti ya anak-anak itu dibagi setiap kelompok, nanti di situ diberikan judul-judul isim-isim yang mustaq ya, terus nanti ada kumpulan beberapa isim yang mustaq yang acak kan. Nah, nanti setiap siswa itu berbaris satu ke belakang gitu untuk mencocokkan isim-isim yang menurut judulnya. Contohnya semisal isim zaman makan, nanti ada isim yang mengikuti wazannya zaman makan, nanti siswa untuk mencocokkan seperti itu. Masya Allah. Insya Allah ya dengan metode ini, gamesnya maksudnya anak-anak terhibur dan tambah semangat. Jadi soal berlomba-lomba, ini saya harus dapat nih, mencari ini saya harus dapat nih. Masya Allah. Tadi untuk lagu sudah dibahas, ini untuk sorofnya kan tadi dicontohkan itu condong untuk nyanyiannya di nahwu ya tadi yang kalam. Kalau untuk sorofnya apakah anak-anak mereka menghafal wazan? Iya. Mereka menghafal wazan, ada 6 wazan yang sulasi ya, dan juga 9 wazan penting. Itu untuk yang sorofnya. Jadi karena ini waktunya hanya 1 bulan, jadi untuk sorof itu mereka hanya menghafalkan wazan-wazan tersebut aja, sama nanti wake atau kedudukan dari fiil atau domirnya gitu. Masya Allah. Alhamdulillah ya.
Saya juga nih jadi tertarik untuk belajar metode Al-Miftah ini meskipun sudah belajar sebelumnya, tapi untuk dari metode dan lagu-lagunya belum pernah belajar sebelumnya. Alhamdulillah. Untuk pertanyaannya mungkin kembali sekarang untuk Ananda Putri ya. Tadi sudah memperkenalkan kepada pemirsa. Kita akan tanya-tanya bagaimana pesan dan kesannya nih Putri selama belajar metode Al-Miftah. Apakah susah, gampang, dan sebagainya. Apa yang dirasakan Putri, juga perkembangan yang didapatkan selama belajar metode ini. Selama belajar metode Al-Miftah ini, saya jadi lebih bisa mengetahui dan memahami lebih dalam bahasa Arab. Dari yang dasar sampai ke tingkat yang lebih sulit. Masya Allah. Semua penjelasan disampaikan dengan Al-Miftah ini sangat mudah dipahami, lebih masuk. Karena dirangkai adanya nazom Al-Miftah yang bisa membuat materi lebih masuk, lebih menempel ke otak. Karena kan zaman sekarang lagu itu lebih meresap ke otak. Betul. Lebih keingat. Jadi dibuat adanya nazom untuk seperti itu, supaya kita lebih bisa menerima materi apa yang disampaikan dan lebih bisa masuk ke otak, lebih gampang dan lebih keingat. Lebih gampang dan lebih keingat. Ya. Dan dengan cara mengajar guru Al-Miftah ini sangat mudah dipahami. Penjelasan yang disampaikan itu sangat jelas. Dan guru Al-Miftah ini sangat seru dan seru. Iya, seru. Pernah ngantuk gak Putri di kelas selama belajar Al-Miftah? Pernah kalau pagi. Oh, kalau pagi ngantuk, tapi dengan teman-temannya nyanyi pasti terbangun ya itu. Dengan terus, ada permainan dan sebagainya. Terus juga kadang ada kalau ngantuk itu ada ice breaking gitu buat permainan supaya nggak ngantuk, lebih biar fokus lagi. Iya. Jadi ngantuknya hilang ya. Iya, dengan hilang. Insya Allah ya dengan metode ini jadi otomatis di kelas itu siswa tidak ada yang ngantuk ya istilahnya. Dilanjut Putri gimana? Apalagi kalau misalnya kayak pelajarannya Ustadz Hilman, Ustadz Azril, itu sekelas pasti selama pelajaran nggak pernah ada yang ngantuk, adanya ini pasti selalu rame, nggak pernah pernah sunyi. Iya. Dan seru juga. Jadi kita lebih bisa tahu dari yang dengan metode Al-Miftah ini dari semua penjelasannya, dari makna, terus kayak makna yang isim, pengertian isim, fiil, dan yang lain-lainnya. Kalau di kelas Putri sudah mulai belajar bahasa Arab ya? Udah. Sama Ustaz Ajib. Sama Ustaz Ajib. Gimana nih ketika Putri pertama kali belajar bahasa Arab setelah belajar metode Al-Miftah, jadi ketemu belajar bahasa Arab itu di pikiran Putri bahasa Arab itu sulit atau mudah? Kalau misalnya dibilang sulit. Iya. Tapi kalau misalnya kita bisa paham dengan pembelajaran, kita jadi gampang. Jadi terbantu ya dengan metode sebelumnya, sangat terbantu ya, Masya Allah. Untuk lagu-lagunya itu semua diujikan ya, Ustazah? Yang diujikan itu? Jadi nanti itu di akhir itu ada yang namanya injas. Injas? Ya, injas itu kan karena setiap jilid itu ada lagunya, jadi nanti mereka lagi setoran masing-masing jilid lagu. Setelah nanti selesai setoran jilid 1 sampai jilid 4, nanti ada yang namanya injas. Injas itu nanti diujikan semua lagu, tapi diajar. Jadi mungkin setiap jilid itu bisa 2 sampai 3 judul lagu gitu. Putri nih, untuk metode Al-Miftah ini tadi disampaikannya kesan-kesannya selama belajar buku-buku di Al-Miftah. Sekarang sudah jilid keberapa? 4. Jilid terakhir berarti ya Ustaz ya? Ada pesan tersendiri nggak untuk pemirsa atau bagi lembaga Al-Miftah, juga untuk MA Al-Kahfi? Intinya kita harus selalu mendengarkan penjelasan dari guru, karena itu penting sekali.
Betul. Kalau misalnya kita ketinggalan pelajaran, jadi kita tidak mengetahui apa-apa. Dan semangat terus untuk mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab. Masya Allah. Baik Ustazah Wafiko dan Anak Putri, jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatan nih kita bisa berbincang-bincang di sini. Alhamdulillah mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Saya pun sebagai pengajar bahasa Arab di kelas ketika tahun kemarin ya, yang mereka kelas 10, ketika masuk kelas 11 sekarang, kalau masuk kelas terkadang nanyain tentang kaidah gitu. Misalkan kenapa ini bisa berharokat fathah? Apa posisinya? Kadang mereka menjawab ini maf'ul bi. Apa kaidahnya? Kadang mereka nyanyi sambil semangat. Oh jadi ini Masya Allah. Jadi bagi saya sendiri ini sangat-sangat menarik gitu ya. Alhamdulillah ketika setiap belajar ketika mereka kelas 10 di semester 2, jadi saya selalu meminta satu lagu aja sebelum pelajaran dimulai. Jadi untuk menyemangati mereka, mengingat kembali masa-masa ketika belajar Al-Mitah. Ya, syukran jazakumullah khairan atas kesempatan waktunya. Terima kasih pemirsa juga yang sudah ikut menyimak di podcast MA Al-Kahfi ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.